Gas. Nah, yang kedua adalah analitis. Udah tahu kan, pokoknya yang empirik itu kalau desainnya udah aman, desain aman tuh dari ya ada catnya sendiri yang dari empirik. Langkah selanjutnya kalian harus cari berdasarkan analitiknya. Salah satu analitik adalah ini pakai tipnya M. Nah ini ground reactor. Nah gue mau nanya, jadi coba kenapa ini ground reactor itu tiba-tiba naik? Karena tadi ditambah itu. Kalau misal Tambahin kan lama banget ya. Nah, kalau misal buat tambahnya tadi itu nggak naik, tetap turun. Tapi di atasnya naik doang. Nah, pertanyaan itu adalah dua ini kenapa ini naik? Bunyi itu bunyi radius Oh, bisa ada yang bermasalah itu bisa dan gimana sih? laporin rasa biasanya tidak ya biasanya kalau ada kita harus laporin ke orang lain cukup lah ya. view kaki ini view kaki Nah, ini coba. Nama ini naik. Kalau ada yang bisa jawab, tadi buka puasa gue bayarin ya. Soalnya gue yakin. Soalnya gue yakin gak ada gocek. Ya, gimana? sabar Nggak boleh. saya tahu Enggak bisa naik sih. Orang mau naik sih. Ya, mungkin ya. Kalau misal dipasang sofa, ininya gini loh. iya Bentar, Mek. Nah, sorry. Ini duplikat ya? Udah lah. turun baru naik lagi kota masih bisa naik lagi Kalau misal sofa dipatah, ini 10 doang. Hah? Apa? Ini Mas ada yang jawab, Mas. Iya. Gara-gara Hah? Debat. Gimana? Ya stresnya di situ udah advance tuh, stresnya berkurang. Oke, dia diskusinya balik lagi soalnya baterainya masih elastis. Udah failure gitu. Ya, ada yang hampir yang Mentok. banyak tuh itu sampai 10 nih. Udah mau baterainya. 10, 8, 7, bending 5, 4, 3, 2, 1. ya Terakhir udah mau jam. Kalau di media biasa kan 10 nih.
Ya. kalau di kelas misalnya Iya, di kelas perlu diajarin. kalau ini itu yang lain. Ini nggak berarti. Nah, yang ini area yang aslinya. Ini harusnya kan turun kan. Oh. Ini naik. Nah, area ini tuh yang ini namanya tuh kayak low peningkatan. Artinya kalau berdasarkan periode ini tuh hanya terjadi ketika dia itu material kosong atau soil. Nah, ini ada rumusnya sendiri sebenarnya, tapi gua nggak hafal rumusnya. Nanti gua kirim kalau mau. Dan harusnya di mental kalian Kamu boleh ganti. ya, harusnya di mental kalian itu ya mungkin ini tuh naik, soalnya Mungkin, Cok. ada itu bukan soal nah ini tuh harus bisa kalian pelajari di kalau kalian udah paham metodenya tengah. Ini nih, aduh rumusnya mana ya? Ini rumusnya. Ini Duncan ya? Nih. Ini Hmm. rumusnya ini Ini kan mata. pokoknya cara yang melakukan Ngobrol. Nah, ini kan. nah, Gua nggak hafal nih cara kerjanya. Ready. ininya bener Surga. nih Cek aja. Col itu. bukan ini rumusnya, bukan ini. Ini Brady ini. Oh iya, ini Kita kayak di surga. Ada mobil. oh ini nah pokoknya rumusnya tuh ini. Gua agak lupa cara makainya, udah lupa sih, udah lama soalnya. Ini ya nanti coba dibaca dulu. Kalau misal nanti ada pertanyaan, ya mungkin si Patmek bisa jawab gitu. Kasih papernya aku udah lupa dulu. Berarti ada banyak ya aplikasi guys. Absen. Excel enggak lah. Buka. Ini nggak salah ya. Nah ini. Kenapa? Full screen lah anjing. Full screen mode nah. Nah, ini lupa. Iya benar. Ini ada ini support sama seni diagram. Ini dulu nih. Tanya dari mana? Nama support sama seni diagram di sini aja. Belum mereka belum.
Iya. Ada ininya nggak ada ini. Nah ini untuk kalau misal terowongannya tuh nggak lingkaran, nama ini terowongannya tuh ya ini apalah namanya itu apa bersih atau apa namanya. Pokoknya ya ini di tengah terowongan tadi harusnya sebenarnya tuh kalian nyari kayaknya yang ada di terowongannya itu ya pokoknya ya rumusnya ini lah bisa juga sendiri ya ini harusnya. Nah kalau yang M yang ini tuh M ini momennya apa ini itu kalian momen ini dipakai untuk yang ini yang ini pengaliran ini. Tapi kalau momen yang di bawahnya ini buat hitung yang ini yang ini. Nah terowongannya tuh bentuknya harus ini, nggak boleh terowongannya tuh ada ini terus ini itu nggak bisa. Terowongannya harus bentuknya mirip ini. Terus ada momen terus yang mau nah kalau ini misalnya gimana sih momen maksimum ini gimana sih? Gimana ini? Ada yang tahu? Banyak. Misalnya itu semua mau. Baru sudah. Gua nggak berarti. Nah, gimana? Dari lingkaran ini momen maksimum itu gimana? Di dindingnya ya. Di lingkaran ini Iya, stability. Ini bedanya kalau satu daerah kanan di dinding paling salah satu dinding ujungnya. dari perekaman ini kalian kalau lihatnya dari perekaman ini coba jangan nyari momen maksimum dari perekaman ini pakai apa gitu ya Kan itu kan minus harus sakti. Kita api bang. kalian pernah belajar kalkulus Oh enggak ding. kalkulus sudah pernah itu kan. Nah untuk nyari sesuatu yang maksimum itu pakai apa? Mas di Ada di pojok paling bawah justru kalau lihat rumusnya. Dia seperti itu. Min AG H. Iya, min AG. Iya. Nah coba kan ya bilang turunin dulu Diturunkan turunan dulu terus sama dengan 0. nah kalau udah nol terus Udah nanti dapat nilai Dimasukin. sin apa yang dapat berapa. nah benar. Nanti kalau mau nyari momen maksimum itu gimana? Kalian ini sebenarnya ini tuh diturunin terus sama dengan nol. Nanti dapat alfanya berapa? Nah alfa itu dihitung dari garis ini dengan garis yang ini. Kalau misal ininya tuh plus ini, kalau misal titiknya lulus ini, nanti alfanya sama-sama dulu. Ya, ini sama-sama dulu. Tapi kalau misal ini tuh nol, kalau misal ini alfanya sama dulu.
dan terus nah itu ini sebenarnya pertanyaan sukses. Nah, untuk nyari UT itu adalah metode terowongan dikali gamma dikali depan dari terowongannya. Jadi UT itu beban yang terjadi di atas terowongan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini, kalau misal turunan pertama dari yang M ini, kemudian ini benar-benar, ini dapat titik maksimum dari momennya itu. Ini yang pas, ini itu yang pas, ya. Terlalu. Ini juga nggak terlalu. Jadi untuk dengerin nih suara gue maksudnya Udah bisa RS tuh ya. ada yang mau arahnya. Ya. Nah ini tuh nanti output dari analitik tuh ini nanti yang analitiknya ini loh yang terowongannya huruf nah outputnya nanti kalian dapat grafik moment rush sama huruf rush. Cara bacanya tuh seperti ini. Nah, ini kan ada angka 1,2. Ini tuh faktor keamanan. Nah, ini tuh poin-poin ini, titik ini tuh ini. Ini misal ada terowongan sini tuh. Ada terowongan sini. Nah, poin-poin ini adalah melambangkan titik yang ada di sekitar terowongan ini, di terowongan. Jadi bebas kalian mau melakukan semua poin-poin yang ada di terowongan ini atau di terowongan dua. Nah, cara bacanya adalah kalau misal poin-poin itu ada di dalam ini artinya semua dari terowongan kalian itu faktor keamanannya lebih dari 1,2 semua. Kalau misalnya di luar itu berarti faktor keamanan ada yang faktor keamanannya satu. Coba contoh ini, yang ini. Ini ada rumusnya sendiri. Tapi ini enggak ada rumusnya sendiri. Nah ini contohnya yang ini. Ini kan 1,2 nih, yang ini. Yang ini 1. Ini ada ini yang di luar dari sini. Nah ini tuh artinya apa? Desain kalian ini secara gambar ini nggak aman karena banyak merah-merah ini di luar faktor keamanannya kurang dari 1. Ternyata 1 lagi. Ini bisa pakai RT, pakai manual. Ada contohnya biar kalau banyak gue punya ini itu. nah ini itu semua analitik kurang lebih itu gua berdasarkan pengalaman gua buat analitik itu terowongannya itu cuma bentuk lingkaran sama bakal putih sih. Tapi kalau kalian bisa nemuin bentuk lain tuh misal bentuk kotak atau apa itu bisa dipakai. Tapi selama gue benar-benar terowongan analitik itu cuma ada 2 bentuk lagi bentuknya sama bakal yang segini lingkaran sama bakal. Nah kalau misal terowongan kalian bentuknya lain kalian bisa makin numerin. Tapi ini yang before support, mau yang after support. Jenis after support. After support jenis. Gimana cara minta informasinya? Saya jurungan.
Belum sempat, belum masih. Belum aja. Soalnya Ini yang ini udah bisa buat jadi belum? Belum. Dari awal bang. bang dari awal Bukan saya pakai Coba yang punya RS tuh ikut buka RS tuh lah, boleh lah. Yang ini itu nggak punya bos sebenarnya. Ini bagus nih. Diobes kan Bang? Iya. Iya. Ah, Mana? Ngomong gitu. kamu bisa kebaca, bisa gerak tulis. Hah? Kamu bisa gerak. Bisa. Kan juga musik. Yang pertama kalian ngebuat dari terawangan dulu. Supervision. Ya mudah kalau kalian buat kotak atau apa, tapi harusnya kotak ada alasannya sendiri. Nah, mulai nanti bikin Boundaries at tunnel ya Bang? and ini and expansion. Kira-kira lah. Sorry, external bukan expansion. Sorry. Expansion. dimensinya External. Sorry. Salah. Ini gimana? Ini bisa pakai koordinat juga kan? Bisa. siapa? External sorry bukan expansion. Enggak tahu. Sekali. Ini suka kalian lah buat kotaknya. Suka kalian. Ini coba dulu aja. Ya. Udah. Nih, kalau misal gua mau membuat terawannya kotak misal. Kenapa enggak Hmm. langsung kursi aja Bang? Namanya. Kelihatan kok. Misal tapi sabar dulu. Nah, kalau misal salah satunya pakai ini custom fashion. Kalian buat kotak aja. Misal terawangannya kayak gini lah. Nah, ini kan terawangannya kan belum tembus nih. Caranya ini klik kanan, pesan material, custom fashion. Nah, tembus aja. Bikin yang ini di kanan, bisa material. Yang mau. Tapi tadi sampai grafik itu udah cukup. Yang grafik yang itu sangat dulu. Perlu ada grid-gridnya. Gimana? Udah. Udah. Nah, ini salah satu cara kalian mempersolid diri gitu. Jadi ini kalau misal terowongannya lingkaran terus mau perfect, kalian bisa aja pakai gini, tapi ini terlalu mempersolid diri kalian dulu ya. Ini yang bisa. Gimana? Cara mempermudahnya gimana, Bang? Nah, etanol. Nah ini dari etanol. Nah kalian bisa bentuk terowongannya suka-suka kalian. Tergantung dulu ya. Virtual. Kalau misal terowongannya Yang ini, masukin angkanya dalam ekstra. Shoulder cover. suka-suka Round radius. gimana sih? 5 ya? 300 bagi 150 bagi 10, 15 lah ini.
5 boleh mas. Bang itu pakai opsi doang. Oh, bisa lingkaran bisa lain seperti. Oh, ya. Pilih-pilih lah. Milih-milih. Umumnya apa biasa dipakai bang? Horseshoe bisa atau ini juga bisa sebenarnya. Cover. Nah ini ada cara lain lagi buat. Nah ini kalian oke, terus taruh di manapun, taruh di manapun, misal kalian taruh di sini. Hah? Gimana? Ulang. Etanol. Terus ini kalian misal ukurannya Malah bebas lah. 50 lah misalnya. Suka kalian lah. Ini oke, Nani. Terus ini kan ada gambar-gambar sarwa nih. Klik ini, ya. Udah sama kan? Terus klik kanan. Suka-suka kalian lah ukurannya mah. Sampai, nah itu ini cara ininya. Taruh tengah lah. Suka kalian. Oke. Nah, Tapi yang luarnya itu ngaruh nggak besarnya? ngaruh apanya? Nah, yang 5 kali dia suka. Oh ya, tadi ada penjelasan ini. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, cara yang terakhir adalah kalian import terus pakai file. Nah, ini kalian buat sendiri terawannya di AutoCAD. Atau kalau dari Deswik udah ada. Udah langsung dari Dari Deswik bisa langsung bisa. Misalkan desainnya udah nentuin nih. Terus kalian mau terowongannya pengen sama persis sama yang di Deswik. Ya udah, impor aja dari Deswik. Oh, Prosesnya gitu. iya. Ya. Bisa import dari basic ke RSP. Nah. Ada yang belum? Udah semua. Nah, ini ngaruhnya tuh kotak ini. Kata Pak itu bilangnya tuh kalau mau ngebuat terowongan, mau ngebuat ini kotakan yang besar ini harus 5 sampai 6 kali ini terowongannya radius terowongannya ini. Pokoknya ya pokoknya kalau misalnya ini radius terowongannya ke 10 meter, berarti panjang ini tuh 50 sampai 60 meter, ini tuh 50 sampai 60 meter. Itu minimal. Kalau lebih besar itu sekarang apa? Gak apa-apa, itu minimal. Itu kalau posisi kedalaman ekskavasinya Bisa. Sama. Nanti di project setting. sama Grafik. ya nanti sama ini. jadi misalkan kedalaman ekskavasinya kurang dari 5 sampai 6 kali tetap aman. Apa mesti minimal? Minimal harus 50 sampai 60 kali. Kalau nanti kalian pakainya misalkan buat katakanlah portal nih. Berarti kan ininya kan sini kan topo nih. Ya. Iya. Nah itu bebas, nggak masalah itu nggak masalah. Itu kalau jurusannya nih itu nggak masalah. Yang penting adalah kan kalau ini nggak apa nih. Yang penting bagian sini sama sini lurus 5 sampai 6 kali lihat terowongannya. Belum, ntar lagi jam 3. Kenapa? Ada pertanyaan mungkin? Ini malah lagi Mas Adi yang ngomong. Ini YouTube harus 2 kali nih. Aman. Oke, ya gimana Sherlock lah. Sherlock ya. Terus. Nah ini kalian masukin material-materialnya apa? Itu bebas. Nanti tergantung ininya nanti. Tergantung material-materialnya ini data kalian apa. Kalau misal ini nih katakanlah kalian nggak punya data ini yang fluid buat lulus ya nggak usah diganti ini sesuai yang ada di kabinet di atasnya.
Ini kan ada. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, alah. Kalau misal nggak punya data makin import. Nah, Bang, tadi kalau nggak ada gimana bang? kalau misal kalian nggak punya data katakanlah kulit cloud ini, ya udah pakai data yang ada di RKS aja, nggak usah diganti. Gitu. Oh, di defaultin aja. Tapi yang paling penting adalah kalian harus punya data strange, initial condition, sama stiffness. Oh, tiga pertama berarti ya, Iya. wajib. Ini kalian harus ada datanya, nggak boleh nggak ada datanya ini. Alright. Kayaknya bang. Harus dapat ya. Yang ini sama condition dapat sih. Nah, Ini banyak salah soalnya. ini banyak yang salah juga, Apa ini? Termasuk angkatan 20. 20 juga 19 apalagi terus lain Apa sebagainya. ini? Apa ini? Cuma ini klik kanan, yang nah ini terus klik kanan, ada filter kan. Ya. Coba kalian kan udah praktikum RSO nih, biasanya gravity sama konstan apa? Jadi kalau grafik itu berdasarkan kedalaman. Terus Kalau konstan? konstan ya Kalau sama. nanti masukin ini, kalau tahu sifat 1 sifat 3 dari Iya, sifat satu sifat tiga juga tahu. Jadi pakai gravitasi bang. Iya, ibu. Sebenarnya kalau terowongannya kayak terowongan tambang gitu ya cuma 5 kali 5, sebenarnya konstan aja nggak apa-apa. Iya. Cuma nanti kalau misalkan nyasar level nih, kan itu kan stopnya tingginya 40, itu udah nggak mungkin pakai konstan. Amannya pakai graffiti semua. Oh, Bang, batasnya berapa bang? beneran. Ya itu 5 kok. Ya nggak tahu sih. Nggak belum pernah nyoba sih. Paling aman graffiti aja udah. Paling aman grafiti. Ya udah paling Pokoknya ya. Berdasarkan pemahaman gua di kelas, kapan sih kita pakai gravity, kapan sih kita pakai konstan. Nah, pertama konstan dulu. Katakanlah terowongan kalian itu dalamnya sampai 200 meter katakanlah, atau dalam banget gitu. Jadi kan kalian nggak bisa memodelin terowongan itu sampai ke surface-nya kan, paham ya maksudnya? Karena terlalu dalam. Ya, karena terlalu dalam. Jadi kalau kata Pak siapa ya? Ya, Pak Bujeng, dia itu bilangnya ini tuh konstan, pakai yang konstan. Kalau kenapa itu? Makanya nanti di ini apa sih? belum dimas. Oh, ini mas. Ya nanti ini mas. Makanya nanti kalau kalian masang constraint-nya ini semuanya ini, semua kotakan ini di constraint. Coba ini dulu, kemas dulu ya ini. Ini kalian kemas, Langsung. Tadi grafik. konstan, sorry. Mas ini mas, Discrete. atau mas kalian mas setup, yang ini dulu aja, mas setup. Ini bisa gradual, bisa uniform, tapi biasanya lebih bagusnya pakai pakai yang atas ini gradient ini. Bedanya apa? Kalau grid itu elemennya tuh nggak sama semua. Makin kecil. Semakin dekat sama tunnel ini, elemennya makin kecil. Kalau uniform sama semua. Nah, lebih bagus pakai ini grid karena apa? Biar kita tahu displacement di sekitar terowongan ini lebih jelas lagi. Ini ininya tuh gini, semakin banyak not itu semakin akurat. Tapi sebenarnya nggak jauh sebenarnya. Sebenarnya nggak jauh juga, Kalau pakai 3 not aman. Aman. tapi amanatnya. Nah, ini biasanya kalau anak 20 ini cara curangnya tuh pakai not ini.
Misalkan Oh iya. misalkan Kurang. FK-nya kurang nih, misalkan FK-nya 1,08 gitu. Ya udah matnya turunin. Makanya kecilin aja atau nih klik fine sini. Jangan diajar. Nah, Makasih banyak. Iya nanti tapi Use advanced max region ya bang. enggak ada kalau di max min-nya di mana sih kalau di RS tuh? Max min tuh? nggak ada Enggak ada di RS tuh, enggak ada max min. Oh, di Nah, RS. nah, ini gua harap kalian pakai 6 lah. Mau laptop lu. Ya ada Cepet kok, cepet kok. Ini tuh ukurannya nggak nyampe 5 menit bang. Bang, dulu sih itu pas kita sesi selalu dimatiin. Benar. Itu ada alasannya punya ini. Ini kalau katakanlah perawan kalian itu dalam banget, benar-benar dalam itu. Makanya ada restraint kan ini. Restraint ini kalian harus nge-restraint semuanya. Kalau gambarnya pin kayak gini berarti ini dikunci di sudut di arah X sama Y. X dikunci, Y dikunci. Kalau roller berarti dia dikuncinya di arah tempatnya. Berarti kalau di sini pasang roller berarti di Y-nya free. Di X-nya dikunci. Bulut nama apa X dia bang? Iya, mulut. Biasanya mulut. Nah, gimana? Itu restrain itu. Surface. Nah, boleh. Nah ini kalau misal ini lingkaran kan, Jadi roller semua bang. roller. Oh iya, Nah, itu auto restrain yang roller yang surface tapi. Kalau buat ngasih contoh ngasih surface yang roller. Nah ini roller nih, misalkan nih ada roller, berarti dia ini kan dia rollernya gini, berarti dia ngunci di arah Y. Sorry, ya benar ngunci di arah Y. Tapi X free. Ini sebaliknya, dia ngunci di arah X, tapi nya itu salah itu. balik. Ini kembali Ini gitu. kenapa misalnya gitu? Itu dikunci. Kayak bentuknya kan gitu. Oh, Nah itulah ya. Nah ini kalau nggak surface juga. bukan ya. Oh, Nah, kalau ini di arah Y-nya free, tapi di arah X-nya nggak free. Di lock-nya di arah X. Jadi misalkan kalau nanti anggap atas ini nggak ada ya. Ini terus nanti modelnya kalian run gitu. Terus karena misalkan di sini terowongannya collapse gitu ya. Nanti dia yang di sebelah sini paling ujung ini dia boleh turun titik-titik di paling ujung. nah kalau misal terowongannya dalam sini, gua menganut kepercayaan semuanya harus dikunci semua. Kunci semua. Iya, tujuannya adalah buat memaknai nyari displacement di sekitar terowongannya. Nah ini kalau kalian ininya pakai konstan, tapi kalau misalnya lihat graffiti itu ada kondisinya sendiri. Misalnya ini terowongan, nah atasnya ini hapus dulu. Kalau ini misal katakanlah topografi kalian yang di atas, kalau ada punya ini topo ini. Coba. Ya. Crosscut, tunnel, TSF, makro. Warna ini, Hah? warna ini. Oh, cari portalnya di sini. Ingat, sangat banyak. Ada portal nggak? Dikat aja. Cok boncak. Tapi mau kayak gini. Gak apa. Cuma kayak gini. Nah ini katakanlah ini topografi yang di atas ini ya, taruh flat gitu. Ini kan jarak antara permukaan dengan terowongan ini nggak terlalu jauh kan. Nah itu biasanya tuh dia pakai graffiti dan yang paling atasnya jangan di-restrain, dibiarin. Cuma restrainnya sampai kanan kiri yang belakang.
Tapi pakai roller. Kalau sampai ini pakai roller kok. Itu bebas sebenarnya bebas. Nggak ngaruh. Itu sampai turbo. Nah ini jadi kalian lihat ada roller kan sebenarnya ini nggak ngaruh apapun ya kalau menurut gue. Kalau berdasar perandingan dalam otak gue ini nggak ngaruh apapun. Jadi fitur settingannya bisa kalau gue lebih biasanya pakai ya udah restrain sama dalam ini sama bawah. Itu di RS tuh ada kan di restrain terus ada auto restrain. Ada auto restrain surface dalam ngurung pin, ada yang kalau pin berarti semuanya pin. Kalau yang roller berarti yang kanan kirinya roller. Itu yang segitiga loh. Ya. Nah, ini yang trend plans itu di mana sih? Hah? Trend plans itu di mana? Di sini juga. Dan langsung Itu di pasar. langsung Nah, ini orang Itu buat kalau nah ini dari lu mau jelasin yang penting tahu arahnya aja. itu kan kalau tahu sigma 1 sigma 3 ya enggak ke sini kan. Iya. ini kalau misal terowongan atau sigma satu sigma tiganya nggak lurus gitu. Jadi tembak ininya lossnya itu ini in situ oke. Mana? Sorry, maksudnya ditembak dulu ya. Jelasin. Oh, gue takut salah, mungkin pause dulu ya. Ini udah mau yang sama. Iya. Alasan Ran. ini subjek mana ya? Nah ini kalau misal kalian material merpati ada static inputnya, ya ini udah biasa lah ini. Chaos. Saya mengajarkan sesuatu yang Ini statistik. mungkin Nah, bisa sebenarnya kita statistik kayak dia misalkan di slide gitu ya. Bisa, cuma kan seperti yang kita tahu ngeran ya bisa aja kalian hitung ini satu-satu. Cuma seperti yang kalian tahu RS itu kan lebih lama dari slide ya. Jadi ya udah berarti dikali misalkan isi 1000 berarti dikali 1000 gitu. Lama misalkan 5 menit, satu model 5 menit berarti kali 1000. Iya. ya. Kalau biasanya gua menganut Monte Carlo. Ya karena ini paling nggak 1000 nih. Ya, sama. Ini opsional sebenarnya, tapi ya tergantung laptop kalian. Kalau misalnya ada static ini biasanya pengalaman kita itu lamanya banget. Terus cara nambahin bolt dulu aja top beam biar bisa di support. Lamanya. Kalau nggak begini aja. Nah, cari yang support. Mana ini? Ini yang terakhir ini. Yang ini. Support kamu. Nah, sudah. Tahu satu aja. Tadi itu selain reduksinya Gak usah ini. Reduction itu kalau kalian analisis ini apa namanya lereng. Nah, Wah, ini anak-anak enak gitu. Ini liner. Ini mau nambahin. kalau mau nambahin liner, end liner. Terus ini liner 1, liner 2 ini harusnya ada jenisnya. Di atas Ini tuh harusnya ada di manual RFU-nya ya, linernya itu. Saya ingat gue. Pokoknya 5 menit. Liner, katakanlah linernya liner 1. Oh sorry, bukan ini. Nah ini, jangan disimpan dulu. Di property, simpan liner. Nah ini dari linernya kan ada standar beam, gap neutral. Nah ini kalau mau nambahin soft rate
karena ini gue mau nambahin software ini. Ini tuh nanti kalian coba cari sendiri kebutuhan kontraknya itu berapa di jurnal. Ini kembalinya 0,2. Nanti pokoknya data-data yang modulus Poisson ratio UTS dan lain cari di jurnal. Terus yang paling penting lagi adalah ini thickness-nya. Gua kemarin melihat ada yang mendesain terowongan tebalnya itu sampai 2 meter. Iya, tapi itu tolong lah itu. Coba lihat pikir-pikir lah, mana ada software 2 meter itu biasa. Iya. Siapa ini? Aku lupa deh. Belum ya ada waktu itu namanya. Tahu aja. Tahu aja. Grafik udah habis jam 3 masuk ke grafik. Nah ini udah. Jam 3 ada kelas kan? Iya. Ada kan? Oke, kita cepat aja. Kan udah nih, kita linernya udah oke nih. Oke, terus ini ke support, liner, oke. Ini kalian Tarik aja berarti ya. gimana ya? Bukannya di Nah ini kalian Force concrete harus bisa kayak extend. dibeliin. Yang dibeliin. Kalau itu server nggak bisa gitu. Hah? Ini dibeliin loh. Oh, Udah jalan. nah, ya down ya. terus sekarang nggak ada. ini yang mau jadi Drone. Kanan drone. Nah ini kalau misal kalian pakai software, tapi nanti kalau misal kalian masih pakai bolt atau habim dan lain sebagainya bisa diatur di liner atau di bolt ini nanti. Boardnya redefine juga ya. Nanti ada caranya sama yang tadi. Misalkan udah ceritanya udah di run nih. Ceritanya udah selesai nih. Jadi, ya misalnya ini udah selesai nih. Kalian komput, komput. Oke. Taruh mana nih? Dulu. Cute. Spread. Anjing. Terus kalau udah interpret. Udah kita run tadi ya. Interpret. Nyusahin ulang. Nah, udah buat jelek ini kan. Kalau ini kenapa beda sama punya apa? Hah? Kenapa beda sama kayak strat gitu? Normal itu mungkin ada asumsi lu kayak sigma 1 sigma 2 makrometriknya sama. Jadi lu masukin sigma 1 sigma ininya berapa? Enggak pakai default semua. Ya nanti coba di running lagi dulu ya. Nah ini maksudnya ada yang ini pakai apa? Pasti ada sesuatu yang khususnya dari itu kan yang lu masukin. Nah, udah. Ya itu karena banyak yang pakai. Itu gara-gara ini ya lisensinya pakai barengan buat keran jadi Buat kerannya udah komplit, udah interpret. Ini udah kan. Nah, ini biasanya ini ya itu di total displacement. Kita melihat total displacement. Terus
sigma 1 biasanya sigma 1 sigma 3 sama rank height-nya sama yield element namanya mana ya? Bawah. Straight. Atas. Oh iya, kalau yield element tuh kalian di properties ini tuh harus kalian ubah dulu, harus kelas nih, baru bisa muncul yield element nanti. Jadi harus dilakukan dulu. Material define material jadi pasti. Nah. Ini biar cepat selesai ya. Nanti ini langsung ke query binary. Oh, ada binary. Oke. Nah ini nampilin ini semua ini. Ini string factor-nya. Grafik. Terus kalau kalian mau nampilin support capacity diagram, yang ini graph, terus support capacity diagram, oke. Nah, nanti muncul ini. Oh, ini yang Ini graph, support capacity diagram. Pokoknya saya tambahin lah. Ini nanti graph. ini kalian milihnya current storage, tapi kalau misal mau pilih yang lain nggak apa-apa, tapi umumnya pakai ini yang paling atas. Nah sebenarnya ada lagi resepnya tapi nggak di sini. Nah ini kalau nambahin faktor keamanannya, ini misal kita menitnya satu ini. Nah ini misal kalian lihat berapa nih, misal 1,2 1,4 itu. Ini oke. Nah ini betul. Ini aman. Bitnya ini momen trust, ini trust sama servos. Terus. Ini ada rumusnya sendiri. Tapi nanti dikasih tasmek lah. Iya. Pokoknya outputnya tuh ini. Jadi lu mau buat berapa? Nah, terakhir banget. Terakhir dari itu. Nah itu tergantung bisa pakai berapa Nah, ini kalau mau mastiin desain kalian yang nomor itu benar atau salah, ya lihat aja dari total displacement-nya. Nanti bandingin antara yang total displacement yang ada di sini dengan yang ada yang di analytics. Analitiknya tuh kalau kayak gini tuh namanya ground center yang awal-awal lagi itu. Kalau sama atau mirip nanti desain kalian benar. Kalau misal salah ya pokoknya ngulang mirip lah. Nah kurang lebih kayak seperti ini. Tapi sebenarnya ini kalau menurut gua ini tuh baru sekitar 60-70% dari geotype. Jadi ya sisanya gua serahin ke admin. Ya ini. Oke, gue nambahin dikit ya. Ya nggak dikit sih. Kalau kalian buru-buru kelas boleh keluar dulu nggak apa-apa. Jadi harapannya di sini ini kan masih basic ya. Nah, dari kami sih harapannya kalian bisa ngulik-ngulik sendiri sih. Jadi kami udah nggak perlu lagi ngajarin lagi tuh yang basic-basic. Jadi misal kalian mau tutorialnya, kita bisa ke lamannya namanya Rock Science, atau enggak kita bisa belajar dari tutorial folder di sini. Jadi dari Rock Science-nya sendiri itu sudah ngasih contoh-contoh lah yang bisa kita kerjain. Misal apa ya, nggak tahu. Oh ya, ini terbuka ya. Udah contoh aja lah. Nah, jadi dia ada kasusnya. Bisa kalian inilah cari sendiri dalamnya mana ya ini. Videonya nggak ada bang?
Di YouTube kadang ada, kadang enggak. Di website-nya Roka itu udah semua. Ada. Kalau itu ada tutorial nggak sih? Ada. Lah ya dong. Ya. Kalau pakai dulu dong. Mau di-like kok. Ya gitulah, pokoknya lebih baik kalian ngikutin tutorialnya dulu, nanti kalau ada masalah bisa hubungi kami gitu. Saya juga kan video. Ini. Iya, nggak tahu relate sama. Nah, ini tuh misalnya kalau kalian analitiknya tuh yang IRC benar-benar oke. Ya, yang awal ya ini yang IRC benar-benar kenal. Tapi kalau misal LDP atau longitudinal displacement profile biasanya nggak kayak gini, nggak boleh kayak gini. Ada cara lainnya. Nah, ini asumsinya simetrik kayak gini. Kalian lihat misalnya mana? Meetingnya di mana tuh, Bang? Intinya Ini dijelasin di tutorialnya sih. analisis. Soal corruption ya, Mbak. Nah ini kalau misalnya gambaran ini Asimetriknya ganti. Plane strain. Nah, Jadi kalau yang tadi, kalau misalkan kita misalkan punya terowongan, tadi kan kita punya terowongan misalkan nih. Kalau model kita bentuknya bentuk terowongan, berarti itu kan di crosscut, dipotong pas di muka terowongannya kan. Kita pakainya plane strain. Iya. Nah, kalau sepanjang terowongan ya, berarti kan longitudinal gitu ya, LDP. Berarti kita pakainya aksis simetrik. Asimetrik. Nah, coba biar resultnya dulu. Nah, terus cara ngebuat tulisannya gimana? Itu kapan-kapan lah. Ya, dulu. Tapi untuk penjelasan lengkapnya aku bertahan. Pak samping. Ya, ini. Nah, pokoknya hasil simetrik itu kalian ibaratnya ini laptop nih, ini kalau gua putar kan bentuknya lingkaran tuh. Oh. Ya kan? Nah sama ini juga, ini kalau gua putar 350 derajat bentuknya terowongan lingkaran kan. Terus ya polanya ini bolong gitu kan. Nah itu langsung siap simetrik itu ini. Nah ini tuh kalau kita levelnya itu yang mana, ini tuh kalau berdasarkan pengalaman gua, displacement yang ada di level simetrik itu ada di side wall biasanya. Side wall. Side terowongan. Nah ini kalau misal terowongan kalian lingkaran, tapi kalau terowongan kalian bukan lingkaran, katakanlah apa? Fasilitasnya misal itu nggak bisa pakai akses simetrik. Ini nggak mungkin sih. Kalau Horseshoe masih bisa, Bang. Gimana? Standar misalkan namanya aja ini lingkaran. Nggak bisa. Cuma bisa di lingkaran doang. Jadi kalau yang Horseshoe itu apa dong? Pakai Pakai referensi. Belum. Kapan tuh pakai referensi? Emang ada? nanti lah setelah kalian udah selesai ambil. Nah, pokoknya ini selesai dulu semua. Nanti kalau udah dengan soalnya, nanti kalau mau ada nanya bisa nanya ke Pak Mek ya, apa? Terus kalau misal mau nambah lupa, bilang aja nanti. Oke. Nah. Jadi kayak gini nih. Terima kasih Mas Edi. Silakan itu Mas Edi. Terakhir dari Riko. Oke, udah kebayang belum mau ngapain habis ini? Masih belum? Ya.